Dini hari di hutan lebat Yahukimo, Papua, kabut tipis menutupi pepohonan tinggi dan semak belukar yang rapat. Pasukan gabungan TNI Polri bersiap melancarkan operasi penggerebekan terhadap sebuah rumah tersembunyi yang menjadi basis seorang warga Australia yang selama ini dikenal sebagai pemasok senjata untuk kelompok OPM. Di tengah gelapnya malam, aparat mengecek perlengkapan, memastikan komunikasi radio bekerja sempurna, dan menyiapkan semua peralatan, mulai dari senjata, amunisi cadangan, hingga alat pengintai, sambil menunggu sinyal untuk memulai operasi. Operasi dimulai dengan pemetaan lokasi secara rinci, memanfaatkan intelijen udara dari drone dan pengintaian lapangan yang telah dilakukan selama beberapa hari terakhir. Setiap jalur masuk dan keluar rumah, posisi pepohonan besar, akar pohon, dan kemungkinan jebakan atau alat peringatan yang dipasang anggota OPM dicatat dengan cermat. Analisis jalur distribusi logistik sebelumnya juga digunakan untuk memperkirakan posisi senjata cadangan yang mungkin tersimpan di sekitar rumah. 2 sniper TNI diposisikan di puncak bukit yang menghadap rumah target. Mereka memantau seluruh perimeter, menyesuaikan posisi dengan kontur hutan, memastikan setiap jalur tembak aman, dan siap menetralkan ancaman dalam kondisi senyap. Dari titik tinggi itu, sniper dapat melihat setiap gerakan anggota OPM, mengantisipasi patroli atau percobaan penyusupan, dan menunggu perintah untuk menembak dengan presisi maksimal. 5 anggota OPM yang menjaga rumah tampak santai namun waspada, masing-masing membawa senapan laras panjang dan pistol cadangan. Mereka melakukan patroli singkat di sekitar rumah, bergerak di antara pepohonan dan semak, namun sama sekali tidak menyadari kehadiran pasukan TNI yang mengintai dari jarak aman. Setiap langkah mereka direkam oleh drone intelijen, memastikan pergerakan dapat diprediksi sebelum serangan dilakukan. Tim darat TNI Polri bergerak mendekati rumah secara diam-diam melalui jalur sempit di hutan, menahan napas di antara ranting dan akar pohon. Vegetasi lebat dan kegelapan malam dimanfaatkan untuk menyamarkan langkah mereka, sementara setiap anggota pasukan menjaga jarak aman satu sama lain. Perlahan namun pasti, tim menempatkan diri di titik-titik strategis untuk mengepung rumah, menutup kemungkinan pelarian, dan menjaga koordinasi dengan sniper di atas bukit. Sebelum serangan dimulai, pasukan intelijen mengirimkan sinyal ke sniper untuk memastikan identifikasi target yang tepat. Prosedur ini dilakukan berulang kali, memastikan bahwa hanya anggota OPM yang menjadi ancaman yang terkena tembakan. Koordinasi ini juga penting untuk meminimalkan risiko korban sipil dan menghindari kesalahan identifikasi di tengah gelapnya malam. Dengan komunikasi radio terenkripsi, perintah tembak akhirnya diberikan setelah semua anggota OPM berada dalam posisi yang terlihat jelas. Setiap detik dihitung dengan cermat untuk memaksimalkan efek kejutan. Pasukan darat bersiap untuk bergerak segera setelah tembakan pertama dilepaskan, menjaga momentum dan memastikan tidak ada anggota OPM yang sempat bereaksi. Dalam hitungan detik, 5 tembakan presisi dilepaskan oleh sniper TNI. Masing-masing tembakan mengenai target, menewaskan seluruh anggota OPM penjaga rumah dengan cepat dan senyap. Suara tembakan hanya terdengar sesaat dan hutan yang tenang kembali seketika. Jalur aman tercipta, memberikan kesempatan bagi pasukan darat untuk memasuki rumah tanpa perlawanan. Begitu jalur aman tercipta, tim darat bergerak masuk dengan formasi rapi dan terkoordinasi. Mereka segera memblokade semua jalan keluar rumah, menutup kemungkinan pelarian, dan memastikan tidak ada anggota OPM lainnya yang bersembunyi di sekitar rumah atau mencoba menyerang dari hutan. Setiap langkah pasukan dijalankan dengan disiplin tinggi, menjaga jarak antar anggota untuk mengurangi risiko tembakan balik atau jebakan. Pasukan TNI Polri memasuki rumah target menggunakan teknik clearing room standar militer. Setiap sudut diperiksa, setiap potensi ancaman tersembunyi di lemari, ruang tengah, atau loteng diperiksa dengan hati-hati. Gerakan pasukan cepat namun sistematis, memastikan target utama bisa diamankan tanpa terjadi insiden dan menjaga keamanan seluruh anggota tim. Warga Australia yang menjadi target operasi ditemukan berada di ruang tengah rumah. Tampak terkejut, namun tidak melakukan perlawanan. Ia menyadari bahwa tidak ada jalan untuk melarikan diri dan pasukan telah menguasai seluruh perimeter.
Keheningan sesaat terjadi, sementara aparat memastikan posisi target tetap terkendali sebelum melakukan tindakan lebih lanjut. Dengan cepat, aparat memasang borgol dan mengamankan target. Setelah dipastikan aman, warga Australia tersebut dibawa ke pos militer terdekat untuk pemeriksaan intensif. Selama evakuasi, tim memastikan jalur keluar tetap aman, menutup setiap kemungkinan serangan mendadak dari anggota OPM lain yang mungkin berada di hutan sekitar. Selama penggeledahan rumah, pasukan menemukan puluhan pucuk senjata ilegal yang tersimpan rapi di berbagai sudut rumah, termasuk senjata laras panjang, pistol, dan amunisi cadangan siap edar. Beberapa senjata terlihat baru dan siap digunakan, menandakan bahwa rencana distribusi ke kelompok OPM pimpinan Elkius Kobak segera dilakukan jika tidak digagalkan aparat. Setiap langkah pasukan didokumentasikan oleh unit intelijen yang mengikuti dari jarak aman. Foto, video, dan catatan lapangan dikumpulkan untuk memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai protokol. Dokumentasi ini juga menjadi bukti hukum yang sangat penting untuk proses penyelidikan lebih lanjut, termasuk jaringan internasional yang mendukung target. Koordinasi antara sniper dan tim darat berjalan sempurna. Setiap kemungkinan serangan balasan dari hutan berhasil diantisipasi. Ketepatan tembakan, disiplin tim darat, dan pemanfaatan intelijen secara real-time menjadikan operasi ini contoh sukses penggerbekan bersenjata di hutan Yahukimo, menunjukkan kemampuan TNI Polri menindak ancaman bersenjata asing secara presisi dan efektif. Operasi ini berlangsung hanya dalam waktu kurang dari 15 menit sejak pasukan darat menembus perimeter rumah target. Kecepatan gerak pasukan, keserempakan formasi, dan koordinasi dengan sniper memastikan setiap langkah dijalankan efisien. Mulai dari penguasaan jalur masuk, pengamanan rumah, hingga penahanan target dilakukan dengan disiplin tinggi, sehingga tidak ada celah bagi anggota OPM untuk bereaksi. Tim medis militer disiagakan di luar perimeter, bersiap menghadapi kemungkinan luka atau kecelakaan akibat medan yang sulit dan peralatan berat. Meskipun tidak ada korban di pihak aparat, kesiapsiagaan tim medis memberikan rasa aman tambahan bagi pasukan, sekaligus menjadi bagian dari prosedur standar operasi di wilayah hutan yang rawan risiko. Pasukan Polri menjaga perimeter hutan dengan disiplin tinggi, menyebar di antara pepohonan dan semak untuk mengawasi setiap gerakan mencurigakan. Posisi mereka strategis, menutup kemungkinan anggota OPM lain yang bersembunyi atau mencoba menyerang dari arah tak terduga, sekaligus memantau jalur evakuasi target agar tetap aman. Semua bukti senjata dan dokumen logistik diamankan secara bertahap, dicatat dalam daftar resmi dan dikemas dengan teliti. Senjata laras panjang, pistol, amunisi cadangan, serta catatan logistik didokumentasikan sebagai bukti hukum. Pengamanan ini juga memastikan tidak ada barang bukti yang hilang atau rusak saat evakuasi berlangsung. Selama penggerbekan, komunikasi antar unit dilakukan melalui radio terenkripsi yang aman. Sistem komunikasi ini menjaga koordinasi tetap terjaga, memungkinkan tim darat dan sniper menyesuaikan pergerakan secara real-time, serta memastikan seluruh informasi tetap rahasia dan tidak bocor ke pihak luar. Serangan sniper menjadi momen kunci yang menegaskan presisi dan disiplin tinggi TNI. Tembakan presisi menghentikan ancaman sebelum tim darat memasuki rumah, sekaligus menunjukkan efektivitas operasi berbasis intelijen. Kecepatan tembakan yang tepat sasaran mengurangi risiko perlawanan dan memungkinkan tim darat bergerak tanpa gangguan. Begitu rumah aman, tim darat mulai mengamankan sisa lokasi dengan teliti. Mereka memeriksa kemungkinan jebakan atau bahan peledak yang ditinggalkan anggota OPM, memeriksa lemari, loteng, dan ruang bawah tanah untuk memastikan tidak ada ancaman tersembunyi. Langkah ini dilakukan sambil tetap mempertahankan formasi aman dan menjaga target tetap terkendali. Operasi ini menjadi bukti keberhasilan kerja intelijen jangka panjang, pemetaan pergerakan target, identifikasi jalur distribusi senjata, serta pengamatan perilaku anggota OPM memungkinkan aparat melaksanakan serangan dengan risiko minimal namun hasil maksimal. Keakuratan informasi intelijen menjadi kunci keberhasilan operasi ini. Target warga Australia yang ditangkap kini menjadi fokus penyelidikan lebih lanjut. Aparat akan menyelidiki keterkaitan target dengan jaringan internasional yang memasok senjata ke Papua, serta kemungkinan adanya kolaborator lokal atau internasional lain yang membantu distribusi senjata ilegal.
Informasi dari target diyakini dapat membongkar jaringan yang lebih luas. Keberhasilan penggerebekan ini juga mengamankan jalur logistik yang selama ini digunakan kelompok OPM untuk memperkuat pos mereka di Yahukimo. Dengan suplai senjata terputus, posisi kelompok OPM pimpinan LQ Skobak semakin tertekan, sementara aparat dapat memantau pergerakan mereka tanpa gangguan senjata baru. Saksi mata melaporkan bahwa eksekusi sniper dan masuknya pasukan darat berlangsung cepat, senyap, dan seperti bayangan yang melintas di hutan. Kecepatan dan ketepatan operasi membuat anggota OPM tidak sempat bereaksi atau menyalakan alarm, sementara tim darat bisa memasuki rumah tanpa risiko perlawanan. Semua anggota TNI Polri yang terlibat menjalani briefing ketat sebelum dan setelah operasi. Materi briefing mencakup disiplin, koordinasi, prosedur keamanan diri, dan strategi menghadapi medan hutan yang sulit. Fokus briefing ini memastikan setiap pasukan memahami peran, risiko, dan prioritas saat berada di lapangan. Analisis awal menunjukkan bahwa jika operasi ini gagal, puluhan senjata ilegal akan segera digunakan untuk memperkuat kelompok OPM di tengah pengepungan TNI. Kondisi ini akan meningkatkan risiko pertempuran berkepanjangan dan ancaman langsung terhadap pasukan serta warga sipil yang tinggal di sekitar hutan Yahukimo. Operasi penggerebekan ini menjadi contoh nyata bagaimana intelijen, taktik sniper, dan formasi pasukan darat dapat bekerja harmonis. Sinergi antara pengintaian, eksekusi cepat, dan pengamanan jalur logistik menunjukkan kemampuan TNI Polri menanggulangi ancaman bersenjata secara efektif, bahkan di wilayah yang sulit diakses. Dengan keberhasilan ini, TNI Polri menegaskan kemampuannya untuk menindak jaringan bersenjata asing yang mencoba memicu konflik di Papua, sambil menjaga keselamatan pasukan dan warga sipil. Operasi ini menjadi pelajaran penting bagi strategi keamanan di wilayah konflik, sekaligus memperlihatkan efektivitas koordinasi intelijen, sniper, dan pasukan darat di medan hutan yang penuh risiko.